Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan yang indah. Dia Allah yang tak terhampiri. Mari kita hampiri Dia pagi hari ini. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini angkat indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kelihatan dalam-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini angkat indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kelihatan. Jemaat dengan segenap hati pujikan pujian ini, katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Mari angkat suara, masyurkan Dia. Kami menyembah saat ini. Saat-saat ini angkat indahnya Tuhan.
Kudus. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Dialah yang kami agungkan, kami tinggikan Engkau Yesus. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kami puji Dia diagungkan selamanya. Dia agung, ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, masyurkan Dia. Haleluya. Ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, kami puji Dia diagungkan selamanya. Dia agung, puji namanya. Haleluya, haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut sukacitamu. Semua yang percaya mengasihi Tuhan katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Kita masuk hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Dialah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang
saudara, coba dicek keningnya, masih berkeringat atau belum? Kalau belum berkeringat, kita di luar olahraga sama-sama ya. Berikan tos kanan kiri, katakan Allah kita dahsyat, haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetap
Dengan sesungguhnya inilah pujian yang sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kami. Bahwa kami ingin sampai perjalanan kehidupan kami berakhir. Bahwa sampai semuanya itu berakhir. Sampai semuanya itu Tuhan panggil di dalam kehidupan kami. Kami tetap berdiri menjadi hamba-Mu yang setia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan dan kekuatan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kalau sampai di minggu yang pertama di bulan September di dalam tahun 25, kembali Tuhan memberi kesempatan di dalam kehidupan kami, kembali Tuhan memberi kekuatan di dalam kehidupan kami, kembali Tuhan memperpanjang kesehatan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Sampai kami pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama beribadah. Sungguh-sungguh adalah sungguh kasih dan anugerah yang sungguh-sungguh Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Yang tidak pernah terpikirkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Layakkan kami terus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam acara ibadah mulai dari awal sampai pertengahannya. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah membimbing acara ibadah mulai dari awal. Itu menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk semua berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkati worship, berkati singer, berkati pemusik yang telah mengawali acara ibadah pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar seluruh kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengar dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Tidak terasa saudara, tidak terasa. Indonesia sudah merdeka 80 tahun saudara. Enggak terasa saudara. Tapi yang jadi pertanyaan saudara, yang jadi pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Khususnya untuk negara dan bangsa Indonesia. Apakah sudah sungguh-sungguh merdeka, saudara? Setiap 17 Agustus, setiap tahun diperingati hari kemerdekaan. Setiap jam 10 ada diberitakan tentang jam 10 itu kalau saudara dengar radio ada renungan saudara. Ada nyanyian. Saudara, yang sungguh-sungguh menjadi pertanyaan, apakah negara dan bangsa Indonesia ini sudah merdeka, saudara? Apalagi saudara, di minggu-minggu, di Sabtu yang terakhir di bulan Agustus, apa yang terjadi di kota Surabaya, saudara? Gedung Gerahadi di jalan kebunan, jalan apa itu namanya? Jalan apa? Jalan Pemuda itu yang di La Plaza, sekarang yang depannya Gerahadi itu bukan Jalan Pemuda itu. Iya, Jalan Gubernur Suryo itu dibakar. Terus ada Polsek Tegal Sari itu dekatnya TP dibakar, saudara. Yang jadi pertanyaannya, apakah Indonesia sungguh-sungguh merdeka, saudara? Apakah tingkah pola politisi kita, apakah tingkah pola para penyelenggara negara kita, itu sudah mencerminkan kemerdekaan? Saudara, mari kita belajar pada satu ayat, saudara. Kita belajar pada satu ayat yang saya pikir ayat ini masih relate, masih menggema di dalam suasana untuk negara Indonesia. Saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Galatia pasal yang kelima. Saya undang semuanya untuk sama-sama membaca. Saya berharap semuanya masing-masing membaca. Tidak perlu dengan suara keras. Tidak perlu dengan kecepatan yang maksimal, enggak perlu. Tapi perhatikan titik koma. Yang kita memulai membaca mulai dari awal, mari kita menyelesaikannya
sampai selesainya satu ayat. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Setelah hitungan yang ketiga, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya mohon untuk tetap bangkit berdiri 2-3 menit saja, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalimat awalnya bisa menjadi sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita. Ayat pada pagi hari ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, bisa dikasih tanda tanya, saudara. Kristus memang telah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama ini dikatakan ada 2 hal yang perlu kita lakukan, ada 2 hal yang perlu kita selesaikan. Bagian B-nya, kita karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 menit lagi. Karena itu berdirilah teguh. Sesuatu ada 2 hal saudara yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, saudara. Ada 2 hal, berdiri teguh, sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain, saudara. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, sesuatu yang kalau tidak orang dekat itu tidak tahu bahwa kita masih dikenakan kuk perhambaan. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Indonesia merdeka, saudara. Tidak seperti negara Malaysia merdeka. Tidak seperti negara Singapura merdeka, saudara. Indonesia merdeka kalau menurut perjanjian dengan Jepang, waktu itu Soekarno belum jadi presiden, waktu sebelum 17 Agustus, itu harusnya Indonesia merdekanya itu setelah persetujuan dengan Jepang, itu tanggal 24 Agustus, bukan tanggal 17, saudara. Tapi kenapa kemudian dimajukan, saudara? Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang guru atau terutama anak-anak yang bersekolah di SMP, SMA pasti diterangkan tentang sejarah. Tanggal 15, antara tanggal 14, tanggal 15 sampai tanggal 16 itu Soekarno CS itu diculik oleh Soekarni. Jadi ada Soekarni, ada orang-orang muda sekitar 25 tahunan, 30 tahunan itu diculik, saudara. Kenapa diculik? Soekarno dikasih pengertian meskipun orangnya pinter, saudara. Karena kalau kita menuruti janji dari Jepang merdeka tanggal 24, saudara. Zaman dulu, saudara. Zaman dulu keadaan dunia itu sampai tahun 45, saudara. Negara yang kalah perang. Negara yang kalah perang beserta negara jajahannya, itu harus bayar kepada negara yang menang perang, saudara. Jadi sama seperti kalau kita baca upeti kerajaan tahun 1000-an, tahun 1500-an, misalnya negara kerajaan Majapahit menaklukkan Siliwangi. Setiap tahun Siliwangi itu memberi upeti, saudara, kepada Majapahit. Demikian juga kalau misalnya waktu itu kan kenyataannya kan Jepang menyerah, saudara. Kalau Jepang menyerah, negara seluruh jajahannya itu harus bayar upeti kepada sekutu yang menang perang. Tapi kan kemudian kenyataannya kan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus. Dan tapi kenyataannya, saudara, itu kan tidak diakui oleh Belanda yang sudah menjajah mulai tahun 1600. Kemudian mereka datang lagi, saudara. Sepertinya karena ini sudah nggak ada tuannya, karena sudah nggak ada yang jajah, Jepang sudah kalah, Belanda kepingin jajah lagi, seperti itu, saudara. Jadi kemudian ada agresi militer yang pertama, yang kedua, dan seperti itu yang terjadi, saudara.
Kemudian saya katakan tadi saudara, Indonesia merdeka itu bukan seperti Malaysia. Indonesia merdeka bukan seperti Singapura. Apa sebabnya saudara? Malaysia dan Singapura diberi kemerdekaan itu sama Inggris saudara. Jadi kalau saudara lihat bentuk negaranya, itu seperti Inggris saudara. Kepala negaranya Perdana Menteri saudara. Dan Malaysia sama Singapura itu kalau misalnya ada acara-acara, misalnya ada acara olahraga yang selalu yang diselenggarakan Inggris itu Commonwealth Game, itu mereka ikut saudara. Jadi meskipun merdeka, masih kadang-kadang mendengar apa katanya Inggris saudara. Yang jadi pertanyaan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, sidang jemaat GPT Logos yang dikasihi Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Apa aplikasi di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara? Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama ini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ada dua hal yang Tuhan ingatkan, yang Rasul Paulus tulis di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama ini ada dua hal. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, saudara. Ada berapa banyak di dalam perjalanan kehidupan kita? Apakah kita orang tua? Apakah kita orang-orang muda? Apakah kita yang berpendidikan tinggi? Ataukah seperti saya yang cukup hanya SMA, saudara? Sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam kita menjalani profesi, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing. Apapun itu, saudara. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua tunggal, ataupun sebagai anak-anak muda, sebagai karyawan, ataukah sebagai pelajar. Sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka di dalam Kristus, saudara? Apakah kita bisa berdiri teguh? Hal yang pertama yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh-sungguh merdeka, Tuhan ingatkan kita, yang pertama itu berdiri teguh, saudara. Apa itu berdiri teguh, saudara? Di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Untuk berdiri teguh, saudara. Untuk berdiri teguh. Ya, kalau misalnya anak-anak sekolah yang besok ada upacara setiap hari Senin. Ya memang setiap upacara mulai dari awal sampai selesainya, tidak juga inspektur upacaranya ataukah guru-gurunya semuanya berdiri dalam sikap. Ya kalau yang di depannya mungkin ya tegak gitu ya. Tapi kalau seperti biasanya saya ingat waktu saya SMA, biasanya yang agak-agak tinggi-tinggi, yang agak besar-besar kan ditaruh belakang, saudara. Di belakang itu gak berdiri teguh, saudara, tempak-tempakan, saudara, sampai koncoy, saudara. Koncoy rodok tegang gitu, ditempak dari belakang gitu, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara.
Dikatakan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar 2 ayat, saudara. Untuk dapat berdiri teguh, yang pertama itu berpadanan dengan Injil Kristus, saudara. Berpadanan dengan Injil Kristus. Apa yang Injil Kristus tulis? Apa yang Injil Kristus harapkan di dalam kehidupan kita? Apa yang Injil Kristus haruskan di dalam kehidupan kita untuk menjalaninya, saudara? Saya pikir tidak perlu diterangkan secara mendetail, saudara. Apa arti berpadanan dengan Injil Kristus, saudara? Jadi jangan hanya pada waktu kita semua lihat kiri, lihat kanan, oh semuanya hadir, oh si A hadir, oh si B hadir, oh si C bawa temannya, oh si D datang bawa konconya dan seterusnya, saudara. Tapi perhatikan, apabila aku datang aku melihat dan perhatikan, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, saudara. Jangan sampai di dalam perjalanan kehidupan kita, tatkala kita berjalan seorang diri, tatkala kita berjalan tidak dengan teman, tatkala kita melihat tidak ada orang lain, kehidupan kita tidak ubahnya sama dengan orang-orang dunia yang lain, saudara. Ayo lempar, bakar, seterusnya, saudara. Perhatikan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27, untuk berdiri teguh, saudara. Tidak hanya sekedar sikap, tidak hanya sekedar tegap, saudara. Di dalam Tuhan dikatakan kalau kita sungguh-sungguh merdeka, yang pertama itu berdiri teguh. Untuk berdiri teguh harus berpadanan dengan Injil Kristus, saudara. Apapun keadaan kita di dalam situasi bagaimanapun, saudara. Sebuah sikap yang harus bisa dilihat, sebuah sikap yang harus bisa dinilai oleh orang-orang di sekitar kita, saudara. Dan apabila pada waktu kita tidak hadir pun, Bu Yusuf tetap mendengar, saudara. Oh iya, si A ini tegar menghadapi si masalah. Oh iya, si B ini tetap rajin beribadah. Oh, dan seterusnya, saudara. Bagian yang kedua, Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Untuk berdiri teguh, bagian yang kedua, setelah bagian yang pertama itu berpadanan dengan Injil Kristus. Untuk berdiri teguh, kita itu harus seperti orang dewasa, saudara, dan berkeyakinan penuh. Berdiri teguh, harus kita menjadi orang-orang dewasa, saudara. Tahukah kita, saudara, di ayat yang lain, saudara, ayatnya berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku bertingkah laku seperti kanak-kanak. Ketika aku dewasa dan seterusnya, saudara. Berapa banyak kadang-kadang, saudara, kita menilai teman kita menilai orang lain, kita menilai apa itu mungkin ada masalah. Walah, tibakno koyo arek cilik tibakno. Berapa banyak kadang-kadang kita menilai seperti itu, saudara. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar dewasa, sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus, saudara. Berkeyakinan penuh, saudara. Tidak hanya sekedar punya keyakinan, tapi berkeyakinan penuh. Yang ditulis di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-12, saudara.
Ayat yang lain dikatakan ditinjau dari sudut waktu, saudara. Ayat yang lain mengatakan seharusnya kita ini sudah menjadi pengajar, saudara. Karena lamanya kita beribadah, karena lamanya kita mengenal Tuhan, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus belajar. Mari kita terus memperbaiki diri. Maaf, saya harus minum dulu. Terima kasih. Ada dua hal untuk dapat berdiri teguh. Yang pertama, saudara harus berpadanan dengan Injil Kristus. Yang kedua, kita harus bertingkah laku, bertindak sebagai orang dewasa, orang yang dituakan, saudara. Bagian yang kedua kita kembali lagi di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama tadi. Karena itu berdirilah teguh. Yang kedua, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, saudara. Maaf Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kadang-kadang, saudara. Memang tidak semuanya, kadang-kadang, saudara. Tidak jarang, saudara. Dan tidak menyadari, kadang-kadang kita sendiri yang dengan sengaja mengenakan kuk itu, saudara. Apa itu kuk, saudara? Kuk itu sesuatu, saudara. Misalnya seperti sapi atau kuda itu kekang untuk dikendalikan. Apa itu kalau sapi itu dikarenakan kuk untuk supaya bisa menarik pedati atau menarik bajak dan seterusnya, saudara. Kadang-kadang kita ini tidak sadar, saudara. Kita ini melegitimasi atau membenarkan diri kita. Kadang-kadang aku iki ya wis ngene iki. Wis gak iso. Wis ngene iki. Wis ya opo maneh. Gak jarang kadang-kadang kita ini merasa apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita kerjakan, itu sepertinya seolah-olah membenarkan kehidupan kita, saudara. Bukan berarti kita ini harus bisa semuanya, enggak, saudara. Bukan berarti terus kemudian saya tiba-tiba saya ngomong sama Pak Rudi, Pak minggu depan saya yang pegang drum Pak. Wah ya diguyu, enggak iso popo. Bukan seperti itu, saudara. Tapi sesuatu yang bisa kita pelajari, sesuatu yang bisa kita anulir, sesuatu yang bisa kita redam, sesuatu yang bisa kita tingkatkan, saudara. Mari kita belajar supaya kita sungguh-sungguh merdeka, saudara. Perhatikan, kuk itu ada juga dua, sesuatu yang menjadi kelemahan bisa menjadi sesuatu yang kelebihan. Kadang-kadang nggak jarang ya. Oh ini siapa sih? Apa sih? Titelmu apa sih? Titelmu apa? Aku ke S3. Saya malah S4. Tidak sempat, saudara. Kadang-kadang apa yang menjadi kelemahan atau yang menjadi kelebihan di dalam kehidupan kita, itu justru menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Perhatikan kita baca Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan ke-9, saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan ke-9. Kita perhatikan seseorang yang namanya Saulus. Seseorang yang namanya sebelum menjadi Paulus. Apa background dia, saudara? Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara,
Terus terang saja Saulus itu beda dengan Matius dan ke-12 murid yang lain, saudara. 12 murid yang lain, murid-muridnya Yesus, itu murid-murid orang yang termarginalkan, orang-orang awam, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dengan tingkat pendidikan yang biasa-biasa saja, saudara. Dengan perekonomian yang biasa-biasa saja, dengan tingkat pengalaman, ya pinternya Petrus, ya hanya mancing. Pinternya Petrus yang menjala ikan, saudara. Tapi beda dengan Saulus, saudara. Bayangkan, zaman awal-awal, saudara. Abad permulaan, saudara. Rasul Saulus itu sudah lulusan sarjana, saudara. Lulusan sarjana, pinter lagi, gurunya hebat lagi. Universitasnya Gamaliel lagi, saudara. Luar biasa saat itu, saudara. Saulus bukan ecek-ecek, Saulus bukan orang sembarangan. Dan dia pun orang keturunan Ibrani asli, saudara. Tapi perhatikan di dalam Galatia, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan ke-9, saudara. Itu tidak menjadikan Rasul Paulus menjadi sombong, saudara. Tidak menjadikan Rasul Paulus meskipun sudah menulis sebagian besar kitab perjanjian baru, saudara. Tidak kemudian otomatis dia jadi pemimpin dari 11 murid yang lain. Karena Yudas kan sudah amblas, saudara. Tidak, saudara. Dan semua kelebihannya dan semua kemampuannya dan semua pengalamannya dan semua yang titel yang melekatnya dianggap sebagai sebuah sampah, saudara. Sebuah pelajaran untuk kita sungguh-sungguh merdeka. Bagian yang kedua, kerendahan hati itu harus ada di dalam kehidupan kita. Selain kita harus berdiri teguh di hadapan Tuhan. Tidak hanya itu, saudara. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan yang ke-13, bagian yang kedua. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai 13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Mulai ayat yang berapa ini? Oh ya, 11, betul. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13, perhatikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus, saudara, meskipun dia punya titel yang begitu mentereng, saudara, meskipun dia dikaruniai otak yang begitu cemerlang, saudara, meskipun dia satu-satunya, semua murid nggak ada yang diangkat sampai pada langit yang ketiga, saudara. Rasul Paulus diangkat ke langit yang ketiga, saudara. Tapi itu tidak menjadikan segala sesuatunya itu kemudian perjalanan Rasul Paulus untuk benar-benar merdeka di hadapan Kristus. Itu kemudian lapang jalannya. Kemudian enak kehidupannya. Enggak, saudara. Di ayat yang lain dia terombang-ambing 3 hari 3 malam di kapal dan seterusnya. Dia kelaparan dan seterusnya. Dia dihianati oleh teman-teman seperjuangan dan seterusnya, saudara. Sampai pada satu titik Rasul Paulus menulis, apapun keadaannya, saudara. Dalam hal kekurangan, dalam hal apapun, saudara. Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri, saudara. Mari kita belajar pada pagi hari ini, saudara. Untuk sungguh-sungguh merdeka di hadapan Tuhan, saudara. Untuk sungguh-sungguh merdeka di hadapan Tuhan, yang pertama berdiri teguh.
berpadanan dengan Injil Kristus dan dalam keadaan selalu dewasa. Yang kedua, jangan lagi mau dikenakan perhambaan, saudara. Apakah itu segala kelebihan kita? Apakah itu segala kekurangan kita? Itu tidak menjadi gap. Itu tidak menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa lebih dekat kepada Dia. Satu contoh yang terakhir, saudara. Bagaimana seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimana seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan, itu menjalani proses kehidupannya, saudara. Sekalipun, saudara. Mazmur 23. Mulai ayat yang pertama. Ayat yang tidak asing lagi. Yang ditulis oleh Daud, saudara. Perhatikan Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, saudara. Ayat yang pertama, saudara. Apakah ini mencerminkan kehidupan Daud secara real? Enggak, saudara. Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, benar, saudara. Tapi apakah Daud tidak pernah kekurangan, saudara? Saya pikir mungkin kalau makanan, iya, dia tidak kekurangan. Tapi kalau perhatian, enggak, saudara. Mulai dari kecil, dia disepelekan oleh kedua orang tuanya, saudara. Sekaliber apa itu nabi yang namanya Samuel, zaman waktu itu orang tuanya didatangi, saudara. Daud tidak ada dalam rumah, tetap disuruh kerja di hutan, saudara. Ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, saudara. Apakah selalu ini tercermin, saudara, di dalam perjalanan kehidupan Daud? Enggak, saudara. Bagaimana dia dikejar-kejar Saul? Apakah dia bisa membaringkan tubuhnya? Enggak, saudara. Dikejar-kejar Saul, saudara. Kalau misalnya sekarang, saudara, ada beberapa buron yang belum ketemu di Indonesia, saudara. Kalau misalnya sekarang Presiden Prabowo yang memerintahkan, saudara, kepala BIN, kepala Kapolri, kepala TNI yang memerintahkan, saudara. Misalnya ada orang Indonesia yang lari ke luar negeri kemanapun, saudara, pasti kecekel, saudara, pasti, saudara. Kalau sudah presiden yang memerintahkan, saudara, pasti aparat yang tertinggi itu melaksanakan, saudara. Tapi kalau presidennya tidak memerintahkan, ya diam saja, ya gak kecekel, saudara. Buktinya waktu zamannya Joko Widodo itu siapa? Kapolri sekarang yang waktu itu masih Kabaris-Krim nangkep konglomerat siapa dari mana? Dari Malaysia atau dari Thailand pulang ke Indonesia itu. Kecekel, saudara. Buktikan ini Saul ngejar-ngejar Daud, saudara. Dengan ribuan tentaranya, dan ribuan tentaranya itu bukan maaf, saudara, bukan tentara biasa. Kalau misalnya sekarang itu mungkin Kopassus yang ngejar, saudara. Kostrat yang ngejar, saudara. Bayangkan kalau itu yang ngejar, saudara. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini benar, saudara. Dan kadang-kadang ini tidak kita rasakan, saudara. Tuhan selalu menyegarkan kita kalau kita sungguh-sungguh merdeka di hadapan Tuhan, saudara. Ini yang kadang-kadang kita dramatisir dengan keadaan kita, dengan masalah kita, dengan kehidupan kita, dengan apapun yang kita jalani, saudara. Tapi perhatikan ayat yang keempat, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, saudara. Siapa yang berpikir Raja Daud pada waktu menjadi raja itu enak? Enggak, saudara. Banyak intrik di dalam istana, saudara. Anaknya sendiri, saudara. Absalom memberontak, saudara. Sampai Daud lari terbirit-birit, saudara.
Adonia juga memberontak, saudara. Tapi perhatikan ayat yang keempat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apapun perjalanan kehidupan kita sampai pada pagi hari ini. Saya berharap, saudara, kita ini menjadi umat yang sungguh-sungguh merdeka, saudara. Berdiri teguh. Dan tidak mau dikenakan lagi keberhaman dengan masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudara. Dan ayat yang kelima, saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh, melimpah. Kadang-kadang, saudara, kita menghadapi masalah yang sulit. Kita menghadapi masalah yang rumit. Kadang-kadang sepertinya kita berpikir jalan ini buntu. Kadang-kadang sepertinya tidak ada orang yang mendengar. Kadang-kadang mungkin sepertinya kita berjalan sendiri. Dan Tuhan pun sepertinya menutup telinga di dalam kehidupan kita. Perhatikan yang Daud tulis di dalam ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Daud tetap bisa makan dengan enak, saudara. Daud tetap bisa makan, Daud bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Meskipun apapun masalahnya, saudara. Untuk kita sungguh-sungguh merdeka, saudara. Tema firman Tuhan pagi hari ini terus menerus saya ulangi. Mari kita berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan, saudara. Ayat yang terakhir saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri dan dipersilakan singer worship dan pemusik untuk menempati posisinya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saya berharap semuanya bersama-sama membaca seperti Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh-sungguh saya berharap kita menjadi umat-umat pemenang. Kristus telah memerdekakan kita. Mari kita berjalan sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh merdeka. Untuk tetap berdiri teguh dan tidak mau dikenakan lagi perhambaan. Tapi jangan sampai juga kita menyalahgunakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk kita kembali terjerumus dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kita sampai pada pagi hari ini. Masalah apapun yang terjadi melilit, menghambat perjalanan kehidupan kita, saudara. Yang Tuhan inginkan tetap supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kaum muda yang dikasihi Tuhan. Generasi penerus, generasi emas yang akan menikmati 100 tahun Indonesia merdeka 2045. Ayo kita menjadi umat-umat yang sungguh-sungguh merdeka. Menjadi umat-umat pemenang. Menjadi umat-umat pilihan Allah yang terus mengobarkan panji Kristus.
depan kita tubuh dan darah Kristus telah tersedia bagi kita. Apapun keberadaan kita, bagaimanapun latar belakang kita, satu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, saudara. Marilah kita bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus untuk merestorasi seluruh kehidupan kita, untuk menikmati perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan, untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita sungguh-sungguh merdeka di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia yang lain. Untuk memproklamirkan bahwa kita adalah umat pemenang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang terus-menerus melakukan seluruh kebenaran Tuhan dan menjadi garam dan menjadi terang di dalam perjalanan kehidupan. Ku telah mati. Dan saya persilakan Bapak Michael untuk menutup doa firman Tuhan. Dan dipersilakan seluruh rekan-rekan pelayanan perjamuan kudus untuk bersama-sama melayaninya. Haleluya. Angkat tangan kita ke atas. Ku letakkan, haleluya, 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 pada mesbah-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Inilah seruan doa kami pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan ya Bapa apa yang sudah menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh merdeka Tuhan dari segala macam kelemahan yang kami ada. Dari segala macam urusan-urusan yang ada di dunia ini. Bukan berarti kami tidak lagi berada di dunia ini ya Bapa. Tapi biarlah kami boleh memakai apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Segala kekuatan kami, segala yang kami miliki, waktu kami, urusan kami, kesehatan kami. Biarlah semuanya ini boleh kami pakai. Guna hormat, kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Inilah Tuhan suatu kerinduan hati kami anak-anak-Mu yang berada di tempat ini. Biarlah kami boleh dalam kemerdekaan kami Tuhan. Kami boleh tetap memuliakan Engkau. Kami boleh tetap menyenangkan Engkau. Dan kami juga boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara pada pagi hari ini. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu sendiri ya Bapa yang boleh tetap menjengkram hati kami dan mengerjakan hati kami Tuhan melalui firman yang sudah ditanam pada pagi hari ini. Sehingga firman-Mu ini boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami ya Bapa. Boleh kami lakukan dalam tiap-tiap langkah-langkah kami. Sehingga langkah-langkah kami menjadi langkah-langkah yang selalu beruntung. Karena Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati Tuhan urusan-urusan jasmaninya, segala pekerjaannya. Engkau mau cukupkan, bahkan Engkau mau limpahkan ya Bapa. Karena Engkau Allah yang tidak pernah mau berhutang. Engkau akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sisa ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam satu nama yang besar. Itulah nama yang sudah memerdekakan kami. Nama yang selalu kami pegang dan kami simpan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Telah mati dan tinggalkan hidup
semuanya untuk bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Jangan ada seorang pun yang melewatkan atau tidak mengikuti. Hidup ini ku letakkan Saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Apakah ada yang belum menerima? Kalau sudah menerima, pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji, hormat dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Ajari kami terus Tuhan. Selama kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami letakkan di bawah kaki Kristus perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, firman Tuhan sangat menguatkan kita pada pagi hari ini. Kiranya biarlah dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari ke sehari. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Hendrata pagi hari ini. Kiranya Bapak semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan persiapkan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa darah Yesus ada kuasa yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ini kita memuji Tuhan dengan lagu lama, tapi lagu lama yang penuh kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pimpinanmu dalam acara ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan curahkan untuk kami semuanya, sehingga kami pada pagi hari ini dapat mengambil bagian dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Ajari kami terus Tuhan, senyambang kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami terus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk terus bersyukur, berserah, bersandar dan berharap kepadamu. Dan selalu ingat akan hari-hari yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kami untuk dapat memuji, memuliakan dan mengagungkan kebesaran-Mu Bapa. Berkati Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Yusuf, di dalam perjalanan kehidupannya. Tuhan terus tambahkan kekuatan dan kesehatan. Teristimewa tambahkan iman dan Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupannya, untuk terus dapat membimbing kami seluruh jemaat GPT Logos, untuk terus ke padang rumput yang hijau dan air yang jernih. Berkati seluruh hamba-hambamu yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Aser, kolektan, singer, worship, pemusik, dan seluruh diaken yang terus melayani-Mu Tuhan. Tuhan pimpin dan bimbing. Ajari kami terus Tuhan untuk melayani dengan ketulusan dan keikhlasan. Melayani dengan sukacita, sukarela, dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu Bapa. Berkati acara ibadah GPT Logos di dalam tempat ini. Ibadah umum, ibadah anak, dan ibadah yang lain. Tuhan berkati. Berkati seluruh penanggung jawab di dalam setiap pelayanan di dalam tempat ini, untuk terus kami mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun latar belakang kami, apapun kondisi kehidupan kami, bagaimanapun sosial ekonomi kami Tuhan, ajari kami Tuhan, seiras dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu tidak semua menghalangi kami, untuk kami menunjukkan bahwa kami sungguh-sungguh merdeka di hadapan-Mu Bapa, untuk terus berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berkati worship, singer, pemusik dan semuanya Tuhan. Berkati sekitar Prapen dan sekitarnya, berkati kota Surabaya dan sekitarnya, berkati Provinsi Jawa Timur untuk tetap dalam keadaan kondusif, untuk kami terus dapat berkarya, menuntut ilmu dan berusaha. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala, untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang berdiri teguh di hadapan Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa kitalah sudah sungguh-sungguh merdeka. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan apapun yang menghambat kita di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkah daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.